Sosok Mahfud MD menjadi perbincangan publik dikarenakan debat RDPU bersama DPR kemarin. Mahfud lahir dari rahim Siti Khadijah di sebuah desa di Kecamatan Omben, Sampang, Madura, tanggal 13 Mei tahun 1957, dengan nama Muhammad Mahfud. Dengan nama itu, sang ayah, Mahmudin, berharap anak keempat dari 7 bersaudara itu menjadi orang yang terjaga. Ia dilahirkan ketika ayahnya bertugas sebagai pegawai biasa di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Ketika Mahfud berusia 2 bulan, keluarga Mahmudin pindah ke Pamekasan, daerah asalnya. Di sana, di Kecamatan Waru, Mahfud menghabiskan masa kecilnya. Kala itu, surau dan madrasah diniyah adalah tempat Mahfud belajar agama Islam. Ketika berumur 7 tahun, ia dimasukkan ke sekolah dasar negeri. Sore harinya, ia belajar di madrasah ibtidaiyah. Malam sampai pagi hari, ia belajar agama di surau. Mahfud lalu dikirim ke pondok pesantren Somber Lagah di desa Tegang Serlaok untuk mendalami agama. Ketika itu ia masih kelas 5 SD. Sekolahnya pun ia lanjutkan di sana. Pondok pesantren Somber Lagah adalah pondok pesantren salaf yang diasuh Kiai Mardian, seorang kiai keluaran pondok pesantren Temporejo atau Temporan. Pondok pesantren itu sekarang diberi nama Pondok Pesantren Al-Mardiyah, memakai nama pendirinya, Kiai Mardian, yang wafat pertengahan 1980-an. Meski nilai ujiannya bagus, Mahfud tidak melanjutkan sekolah ke SMPN favorit. Orang tuanya memasukkan dia pendidikan guru agama PGA negeri di Pamekasan. Pada waktu itu, ternyata ada 3 murid yang namanya sama dengannya. Untuk membedakan, akhirnya Mahfud menambahkan inisial MD di belakang namanya. Tanpa sengaja, nama itu tertulis dalam ijazahnya. Kini, inisial menetap di belakang nama Mahfud seperti gelar akademik medical doctor, sebagaimana anggapan sebagian orang. Sehabis menamatkan PGA selama 4 tahun pada 1974, Mahfud terpilih untuk melanjutkan ke pendidikan Hakim Islam Negeri PIN, sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama di Yogyakarta yang merekrut lulusan terbaik dari PGA dan Madrasah Sanawiyah seluruh Indonesia. Kini, PIN diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri MEN. Pada 1978, Mahfud tamat dari PHIN. Ia lalu meneruskan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, UII. Pada saat yang sama ia juga kuliah jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada, UGM. Di Fakultas Hukum, Mahfud mengambil jurusan Hukum Tata Negara. Padahal, ketika itu ayahnya sudah pensiun. Untuk membiayai 2 kuliahnya, Mahfud aktif menulis di surat kabar umum seperti Kedaulatan Rakyat agar mendapat honorarium. Ia juga sibuk berburu beasiswa. Sebagai mahasiswa terbaik, Mahfud berhasil mengantongi beasiswa Rektor UII, beasiswa Yayasan Dharma Siswa Madura, juga beasiswa Yayasan Super Semar. Mahfud mendapat beasiswa penuh dari UII untuk melanjutkan program pasca sarjana di UGM. Ketika itu, ia mengambil studi ilmu politik. Ia kembali mendapat beasiswa dari Yayasan Super Semar dan dari tim manajemen program Dr. TMPD, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan S3. Ia kembali mendalami ilmu hukum tata negara ketika mengambil program doktor di UGM. Sejak SMP, Mahfud remaja tertarik menyaksikan ingar-bingar kampanye pemilihan umum. Disitulah bibit-bibit kecintaannya pada politik terlihat. Semasa kuliah, kecintaannya pada politik semakin membuncah. Ia lalu malang melintang di berbagai organisasi kemahasiswaan intrauniversitas seperti Senat Mahasiswa. Mahfud juga aktif di organisasi ekstra Universitas Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Pilihannya pada HMI didorong oleh pemahamannya terhadap medan politik di UI. Sebab, saat itu untuk bisa menjadi pimpinan organisasi intrakampus harus berstempel aktivis HMI. Sekalipun begitu, dari sejumlah organisasi intrakampus yang pernah ia ikuti, hanya lembaga pers mahasiswa yang paling ia tekuni.
Ia pernah menjadi pimpinan di majalah mahasiswa Fakultas Hukum UII Keadilan. Lulus dari Fakultas Hukum pada 1983, Mahfud bekerja sebagai dosen di alma maternya dengan status sebagai pegawai negeri sipil PNS. Ketika itu ia melihat, hukum tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena selalu diintervensi oleh politik. Energi politik selalu lebih kuat daripada energi hukum. Kekecewaannya pada hukum yang selalu dikalahkan oleh keputusan-keputusan politik menyebabkan Mahfud ingin belajar ilmu politik. Kesempatan itu ia ambil ketika kuliah S2. Ia banyak berdiskusi dengan dosen-dosen ilmu politik ternama. Keputusannya mengambil ilmu politik yang berbeda dengan konsentrasinya di bidang hukum tata negara bukan tanpa konsekuensi. Sebab, studi lanjut di luar bidangnya seperti itu tidak akan dihitung dalam jenjang kepangkatannya sebagai dosen. Karena itu, selepas lulus S2, ia melanjutkan pendidikan Dr. S3 bidang ilmu hukum tata negara di program Pasca Sarjana UGM hingga lulus pada 1993. Disertasi doktornya tentang politik hukum cukup fenomenal. Hasil penelitiannya menjadi bahan bacaan pokok program Pascasarjana bidang ketatanegaraan di berbagai perguruan tinggi, karena pendekatannya mengkombinasikan dua bidang ilmu, yaitu ilmu hukum dan ilmu politik. Dalam sejarah pendidikan doktor di UGM, Mahfud tercatat sebagai mahasiswa doktoral yang lulus cepat. Ia menyelesaikan pendidikannya hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Padahal, ketika itu, 1993, rata-rata pendidikan doktor diselesaikan selama 5 tahun. Kata Mahfud, semua itu berkat ketekunan dan dukungan dari para promotornya, Prof. Muljarto Cokrowinoto, Prof. Maria S.W. Sumarjono dan Prof. Afan Ghaffar. Ketiga promotor tersebut juga mengirim Mahfud ke Columbia University New York dan Northern Illinois University DeKalb, Amerika Serikat, untuk melakukan studi pustaka tentang politik dan hukum selama 1 tahun. Mahfud tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UII pertama yang meraih doktor pada 1993. Dari jabatan asisten ahli, ia melompat menjadi lektor madya, mendahului dosen dan senior-seniornya di sana. Bahkan, tidak sedikit dari dosen dan seniornya itu yang kemudian menjadi mahasiswa atau dibimbing ketika menempuh pendidikan pasca sarjana. Dengan karya tulis yang tersebar berupa buku, jurnal, maupun makalah ilmiah, tak sulit bagi Mahfud untuk meraih gelar akademik tertinggi. Ia pun dikukuhkan sebagai guru besar, 12 tahun sejak ia mengabdi sebagai dosen UII. Dengan usia 41 tahun, ia tergolong sebagai guru besar termuda pada masanya bersama Yusril Ihza Mahendra. Wajar saja, jika dengan kapasitasnya itu ia dipercaya mengajar di 20 perguruan tinggi, termasuk penguji eksternal disertasi doktor untuk hukum tata negara di University of Malaya, Kuala Lumpur.